belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Ayo. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ya, pagi ini kita semua sehat-sehat di rumah ya. Sehat dong kakak. Iya, Kak Daniel, ada Kak Happy ya. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini ya. Tapi sebelumnya adik-adik sudah siapkan buku, terus siapkan Alkitabnya, sudah semua disiapkan? Oh, sudah ya. Bagus. Oke, kalau sudah disiapkan semuanya, sebelum kita ibadah, kita mau bersaat teduh dulu ya. Yuk, mari adik-adik kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Ya, adik-adik, Kak Ellen minta semua adik-adik bangkit berdiri. Yuk, semua berdiri yuk, berdiri. Yuk. Bangkit berdiri Ya, semuanya. kita semua berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Diana dan Kak Happy? Lagu apa ya? Kidung Ceria 25. Oke. Kidung Ceria 25, mari kita bergembira ya. Berarti kita harus menggunakan gerak ya Kak Daniel dan Kak Happy. Dan hati harus bergembira pastinya. Halo ya, harus Oke. kita harus bergembira. Siap. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembira, mari bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembira, mari bergembira. Ya, tadi kita sudah nyanyi lagu Mari Kita Bergembira ya. Berarti adik-adik sukacita, adik-adik Amin. bergembira karena ibadah pada pagi hari ini. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau berdoa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Happy. Kak Daniel ya? Iya, aku Kak. Ah, Giliran Kak aku Ellen. hari ini. Salah ternyata. Oh, Apa-apa, Kak. Kak Daniel ya. Silakan Kak Daniel. Oke. Oke adik-adik, kita mau berdoa pembukaannya untuk ibadah hari ini. Oke, sebelumnya kita nyanyi dikit dulu ya untuk menyambut kita ke doa pembukaan. Oke, biasa ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa yang menetap kerjaan surga, yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami ada di sini hari ini untuk mengikuti ibadah hari Minggu bersama
teman-teman dan bersama kakak-kakak pelayan. Ya Bapak, kami mohon biar Roh Kudus-Mu mau memenuhi hati kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari ini dengan penuh sukacita, kedamaian dan ketenangan, sehingga firman yang nanti juga disampaikan oleh kakak-kakak boleh kami lakukan juga nanti di kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapak, inilah doa kami, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kak Daniel. Sama-sama Kak. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman dan kita membaca Mazmur, kita nyanyi kembali. Kalian semua minta adik-adik bangkit berdiri yuk. Yuk berdiri. Semua Sing. berdiri, kita masih semangat ya. Semangat. Ya, kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Happy? Lagunya kalau nggak salah dari Kidung Ceria 20. Kidung Ceria 20. Bapa di Sorga sorga. mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita mau baca Mazmur. Ya, adik-adik buka Alkitabnya dari Mazmur 20 ayat 1 sampai 6 yang akan dibacakan oleh Kak Happy. Silakan Kak Happy. Terima kasih Kak Ellen. Adik-adik, siapkan Alkitabnya di Mazmur 20 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya bergilir ganti ya. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu. Dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Nah adik-adik, demikian Mazmur pada pagi hari ini. Ya, adik-adik, tadi kita sudah membaca Mazmur ya secara berbalasan dari Mazmur 20 ayat 1 sampai 6. Sekarang kita masuk dalam pelayanan firman. Kalian minta adik-adik untuk duduk kembali ya. Sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan Alkitab kita, buku tulis, alat tulis kita, dan kita akan masuk dalam pelayanan firman. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa. Pagi ini terkhusus bagi adik-adik yang baru masuk di kelas tanggung. Selamat buat adik-adik, selamat bergabung adik-adik ya. Dan ini adalah awal baru bagi adik-adik untuk belajar yang baik, tambah lebih dewasa lagi, tambah menunjukkan siapa adik-adik dengan umurnya, pasti adik-adik lebih pintar lagi. Tadi adik-adik sudah menyanyi sama Kak Ellen, Kak Happy, Kak Daniel, dan sekarang adik-adik kita masuk dalam firman Tuhan
Kita siapkan dulu Alkitabnya adik-adik. Siapkan Alkitab. Kita buka. Bacaan kita hari ini adalah dari Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6. Kalau sudah, biarkan terbuka. Mari kita berdoa adik-adik sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah. Sekarang Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan pimpinan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Berkati juga Kak Dian yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang disampaikan boleh kami mengerti bersama dan boleh menjadi berkat baik bagi kakak pelayan, begitu juga buat adik-adik yang mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Adik-adik, mari kita baca Alkitab kita. Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Wow, luar biasa adik-adik ya, firman Tuhan kita hari ini tentang hak budak Ibrani. Adik-adik, apakah adik-adik tahu budak itu apa sih? Adik-adik, budak kalau menurut pengertiannya itu adalah budak adalah seorang hamba, bisa kita sebut seorang hamba atau seorang pelayan. Kalau kita menyebut hamba atau budak, berarti adik-adik ada seorang tuan. Seorang tuan pemilik budak ini, di mana tuan ini boleh memperlakukan budaknya sesuai dengan keinginannya saja, sesuai dengan keinginan dia saja, adik-adik, terserah. Nah, adik-adik, kenapa seseorang itu bisa menjadi budak adik-adik? Yang pertama adik-adik ya, masih ingat kasus bangsa Israel yang diserbu dan kemudian mereka mengalami kekalahan? Nah, satu, bisa jadi budak bisa karena menjadi tawanan perang, seperti yang itu, karena kalah akhirnya mereka jadi budak. Kemudian yang kedua, ada juga karena kemauannya sendiri adik-adik, bisa juga karena kemauannya sendiri karena kemiskinan mereka untuk mempertahankan hidup, atau mereka mencari perlindungan hidup, dia bisa juga menjadi budak adik-adik. Atau masih ingat kasusnya Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Nah, berarti di situ ada kemungkinan dia menjadi budak karena ada jual beli. Jadi banyak hal membuat seseorang tuh bisa menjadi budak dan ingin menjadi budak adik-adik.
Nah, adik-adik, sayangnya saat mereka menjadi budak, tidak semua tuan itu baik adik-adik. Banyak malah yang jahat. Malah banyak juga yang menyakiti dan merugikan budak-budaknya. Karena adik-adik, budak ini tugasnya apa? Tugasnya adalah mengurus segala hal adik-adik. Dia diperlakukan apapun sesuai dengan kemauan si tuan. Kemudian dia juga melakukan pekerjaan yang menguntungkan si tuannya adik-adik. Nah, itu hal yang menurut Allah itu tidak baik. Allah tidak suka hal-hal seperti itu adik-adik. Kemudian makanya dari bacaan kita tadi, kenapa ada peraturan adik-adik tentang hak budak Ibrani ini adik-adik. Jadi adik-adik, dibikinlah peraturan ini. Menurut adik-adik, apakah Allah senang atau Allah menyetujui terjadinya perbudakan ini? Menurut kalian, Allah juga tidak suka. Allah tidak mau ada perbudakan. Makanya adik-adik dibuat aturan ini supaya pertama apa? Supaya yang pertama dibuat ini adalah supaya ada hubungan yang baik antar sesama. Maksudnya sesama itu di sini apa? Si budak dan si tuannya itu adalah sama posisinya. Di mata Tuhan mereka sama adik-adik. Jadi Allah membuat peraturan itu. Yang kedua adik-adik, Allah juga mau mengangkat harkat dan martabat si budak ini sebagai manusia ciptaan Allah yang sama dengan dan segambar dengan Allah sang pencipta. Jadi Allah begitu luar biasa adik-adik memikirkan ini. Walaupun adik-adik Allah membuat peraturan untuk para budak ini, tapi Allah juga Allah yang luar biasa yang memberi kebebasan bagi budak-budak tersebut. Apakah dia mau hidup merdeka seperti yang Allah bikin dalam peraturan ini, ataukah mereka mau tetap jadi budak? Itu Allah kasih pilihan. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah, dalam peraturan itu adik-adik seperti yang kita baca tadi, yang pertama, kalau budak Ibrani ini dia bekerja selama 6 tahun, tahun ke-7-nya dia boleh bebas. Kemudian yang kedua, ada peraturannya lagi, kalau dia datang bersama-sama dengan istrinya atau anaknya saat dia menjadi budak, sama adik-adik saat 6 tahun berikutnya di tahun ke-7 dia boleh dibebaskan, dia boleh menjadi orang yang merdeka. Yang ketiga ada lagi adik-adik aturannya. Kalau saat dia bekerja di situ, kemudian tuannya memberikan istri bagi budak Ibrani ini atau budak laki-laki ini, dan kemudian dia punya anak laki, punya anak perempuan, adik-adik otomatis anak dan istrinya ini adalah menjadi milik tuannya adik-adik. Kemudian ada lagi pilihan, saat kalau si budak ini adik-adik nggak mau dimerdekakan karena dia sayang sama tuannya, dia merasa terikat dengan tuannya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dia boleh memilih untuk menjadi budak seumur hidupnya adik-adik. Saat dia memilih menjadi budak seumur hidupnya, kewajiban si tuan adalah membawa dia menghadap Allah. Kenapa adik-adik? Saat dia membawa ke hadapan Allah, maksudnya begini. Di sana mereka membuat perjanjian adik-adik supaya hubungan mereka, antar tuan dan hambanya atau budaknya itu berjalan dengan baik. Kemudian ada satu lagi, kenapa harus menghadap Allah? Supaya ada perjanjian juga, tidak ada saling menyakiti di antara mereka atau merugikan di antara mereka. Luar biasa Allah kita. Allah kita itu hebat sekali, udah memikirkan hak asasi manusia, hak hubungan dengan sesama. Itu yang kita bisa pelajarin dari firman kita hari ini adik-adik. Dan adik-adik, sekarang atau minggu kemarin kita sudah merayakan hari kemerdekaan kita. Kalian tanya sekarang buat adik-adik semua yang di rumah, apakah kita sudah merdeka adik-adik? Apakah kita merasa sudah bebas? Apakah kita sudah lepas dari sikap-sikap kita yang buruk? Apakah masih ada
anak-anak yang egois, sikap kita yang egois? Apakah ada sikap kita yang masih suka iri melihat teman kita yang di sana itu hebat sekali, nilainya tinggi, dia bisa menyanyi dengan luar biasa, dia terkenal. Nah, masih adakah sikap itu? Atau adik-adik di beberapa bulan ini dalam masa pandemi, adik-adik kita mau tidak mau kita harus belajar di rumah, kata pemerintah. Kemudian kita harus beribadah dari rumah. Bagaimana itu adik-adik? Gerak kita terbatas adik-adik ya. Saat kita belajar dengan online, apakah kita dengan setia bangun pagi, kemudian belajar memperhatikan pengarahan guru, penjelasan guru? Apakah kita masih membuka lagi gadget kita dengan hal-hal yang lain saat guru menjelaskan? Nah, coba apakah kita sudah bebas dari hal-hal seperti itu? Kemudian ibadah kita kan online ya adik-adik ya. Terus apakah adik-adik masih tetap setia? Karena menurut kakak-kakak awal-awal adik-adik masih banyak mau beribadah, tapi mulai berkurang adik-adik. Apakah kemalasan juga sudah melanda adik-adik? Nah, berarti adik-adik kita masih belum merdeka adik-adik. Sikap kita yang belum merdeka. Nah, padahal adik-adik, Allah yang luar biasa itu adik-adik, Allah kita yang maha kasih itu sudah memerdekakan kita adik-adik melalui karya keselamatan yang dilakukan oleh Kristus. Seperti gambar ini adik-adik ya. Dia rela mati untuk menyelamatkan kita, untuk memerdekakan kita dari hal-hal yang buruk, dari dosa adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana sikap kita? Kita menikmati juga kemerdekaan melalui bangsa ini. Kita sudah merayakan kemerdekaan ke-75 bangsa kita. Apa yang sudah kita lakukan adik-adik? Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah dimerdekakan oleh Allah. Berarti harusnya kita mempunyai tanggung jawab dan tugas adik-adik untuk apa? Memberi yang terbaik. Tuhan sudah kasih berkat, kepintaran, terus talenta yang luar biasa bagi adik-adik. Mari gunakan apa yang Tuhan beri. Talenta-talenta yang Tuhan kasih, pergunakan dengan baik. Jauhkan kemalasan, jauhkan iri hati, jauhkan egois, dan jauhkan juga hal-hal yang buruk adik-adik yang merugikan orang lain. Karena sikap-sikap itu adik-adik Tuhan juga tidak suka, Allah juga tidak suka. Kalau begitu adik-adik, mari kita sama-sama bertekad untuk berjuang dalam kemerdekaan ini untuk menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi, untuk menjadi anak-anak muda, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang jujur, anak-anak yang memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Amin adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita sekarang ini akan tutup dengan doa. Tapi sebelumnya adik-adik, kalian punya tugas buat adik-adik anak kelas tanggung. Adik-adik dalam rangka kemerdekaan ini, kalian minta adik-adik untuk yang suka bikin puisi tentang kemerdekaan. Kemudian yang suka menggambar, boleh menggambar tentang perasaan adik-adik tentang kemerdekaan yang adik-adik alami. Ya, gimana perayaannya, gimana perasaannya merasa menjadi anak yang merdeka. Ya, itu tugasnya adik-adik, nanti dikirim melalui video atau dikirim melalui grup orang tua. Ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan kepada kami anak-anak-Mu. Kami Tuhan sudah merdekakan. Kami Tuhan sudah beri begitu banyak berkat, kepintaran, berkat kesempatan,
untuk bersekolah, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kiranya Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan dapat kami maksimalkan Tuhan, agar apa yang Tuhan berikan tidak sia-sia Bapa. Tetapi biarkanlah kami menjadi berkat baik bagi orang lain, bagi sesama kami Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kemerdekaan yang sudah juga Tuhan berikan bagi kehidupan kami dan juga bagi bangsa kami. Tuhan kiranya memberkati para pemimpin kami, para orang-orang yang Tuhan tempatkan bagi negara kami. Tuhan beri kepintaran bagi mereka, Tuhan beri bijaksana bagi mereka, dan Tuhan juga beri kasih-Mu kepada mereka, agar mereka boleh mengayomi, membimbing rakyat Indonesia, hingga rakyat Indonesia menjadi rakyat yang baik, yang menghormati pemimpinnya, yang menghargai penciptanya. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah membimbing kami, mendidik kami, membesarkan kami. Beri mereka penyertaan-Mu Tuhan, beri kasih-Mu, beri kekuatan bagi mereka, beri kesabaran bagi mereka juga. Dan kesempatan kami yang Tuhan berikan masih melakukan aktivitas kami di rumah, Tuhan kiranya beri kesabaran bagi kami, agar kami boleh dengan setia mengikuti aturan pemerintah, mengikuti aturan orang tua kami bikin Bapa, sehingga kami boleh hidup dengan sehat. Di masa pandemi ini kami tetap sehat, kami tetap bisa menikmati anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Apa yang sudah disampaikan oleh kakak pelayan itu boleh menjadi kekuatan bagi kita ya, kakak Happy, Kak Daniel dan juga Kak Helen. Harus kita lakukan pastinya. Ya, harus kita lakukan dan kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke. Ya, Kak Helen minta adik-adik semua berdiri kembali. Yuk, Yo, berdiri lagi. semua berdiri kembali. Kita mau Semangat, menyanyi, semangat. kita mau merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria berapa Kak Daniel? Kidung Ceria 202. 202. Murid Tuhan jadilah. Ya. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat menebus, hanya Tuhan Yesus. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat menebus, hanya Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kita mengumpulkan persembahan, tetapi kalau mau ingatkan sekali lagi untuk adik-adik, persembahannya tidak dikumpulkan secara langsung, tetapi nanti adik-adik akan kumpulkan bersama dengan mama papa di rumah. Oke, Kak. Ya. Siap. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kalian minta kita mau bernyanyi kembali. Semua lagi masih dalam keadaan berdiri ya. Ya, kita mau menyanyi kembali dari Kidung Ceria berapa Kak Happy? Kidung Ceria 223, judulnya Yesus menginginkan Yesus Daku. menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya.
bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, lagu yang tadi tuh Tuhan Yesus menginginkan kita supaya kita mau bersinar dimanapun kita berada ya Kak Daniel dan Kak Happy ya. Betul, Kak. Di mana saja, kapan saja. Kapan saja. Nah, adik-adik, kita mau doa penutup ya. Mulai pertama tutup mata, kita mau doa penutup yang akan dipimpin oleh Kak Daniel. Silakan Kak Daniel. Oke, Kak Ellen. Yuk adik-adik, kita doa penutup. Oke. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa, Engkau sudah mau memimpin ibadah kami pada hari Minggu ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Bapa, kami tadi juga sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dalam menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga mau berdoa, biarlah juga Kau berkati orang tua kami dalam kegiatan mereka sehari-hari, dan juga berkati juga buat kakak-kakak pelayan, biarlah nanti kami boleh berkumpul lagi bersama mereka di hari ibadah minggu berikutnya. Ya Bapa, pertemukan kami lagi sehingga kami boleh mendengar lagi firman-Mu dan memuji nama-Mu lagi. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Daniel. Ya, terima kasih Kak Daniel. Happy. Ya, adik-adik, kita sudah selesai dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi oleh kakak-kakak pelayan boleh menjadi kekuatan bagi adik-adik semua dan juga bagi kakak-kakak ya. Iya, Kak. Nanti kita ketemu lagi Kak minggu depan. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan sedih ya adik-adik. Ya, Kak mau ingatkan sekali lagi sama adik-adik, di saat-saat masa pandemi ini, adik-adik juga jangan lupa ya, adik-adik juga harus mencuci tangan dengan sabun. Betul. Kalau adik-adik keluar rumah harus memakai apa? Masker. Jangan lupa ya, dan juga harus menjaga jarak ya. Itu pesan Kak Ellen ya. Oke adik-adik, Kak Ellen dan Kak Daniel dan Kak Happy mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.